Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nurita dengan NIM 118207214439. Jurusan Ilmu Hukum dengan mata kuliah Perbandingan Hukum Tata Negara dengan dosen pengampu Bapak Jupri Hardianto Zulfan SH MH. Nah, baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang lembaga-lembaga negara. Nah, minggu lalu Bapak telah menjelaskan tentang lembaga legislatif. Nah, kali ini saya akan menjelaskan lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif. Nah, perlu kita ketahui, lembaga eksekutif adalah lembaga yang memegang kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, menyelenggarakan urusan pemerintahan, dan mempertahankan tata tertib dan keamanan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, adapun yang termasuk ke dalam lembaga eksekutif ini yaitu ada presiden, wakil presiden beserta menteri-menteri yang membantunya. Adapun fungsi dan wewenang dari lembaga eksekutif yaitu yang pertama menjalankan atau sebagai pelaksana perundang-undangan, yang kedua menjalankan pemerintahan sesuai dengan yang telah direncanakan, kemudian yang ketiga yaitu menjalankan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang keempat sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, dan yang kelima sebagai pertahanan tata tertib dan keamanan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, presiden adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif, yaitu mempunyai kekuasaan untuk menjalankan roda pemerintahan. Presiden juga mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Nah, presiden dan wakil presiden memegang masa jabatan itu selama 5 tahun. Nah, selanjutnya yaitu lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif adalah sebuah lembaga pemerintahan yang fungsinya mengawasi penerapan undang-undang dan hukum yang berlaku di sebuah negara. Adapun yang termasuk ke dalam lembaga yudikatif ini yaitu ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Nah, adapun tugas dan wewenang dari masing-masing lembaga tersebut, yang pertama yaitu Mahkamah Agung, tugas dan wewenangnya yang pertama mengadili pada tingkat kasasi, yang kedua menguji peraturan perundang-undangan, yang ketiga yaitu memberikan pertimbangan pada presiden dalam hal hak gerasi dan rehabilitasi. Nah, kemudian Mahkamah Konstitusi. Adapun tugas dan wewenang dari Mahkamah Konstitusi yang pertama yaitu mengadili pada tingkat pertama, dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua yaitu memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, memutuskan pembubaran partai politik. Yang keempat, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selanjutnya, Komisi Yudisial. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang bersifat mandiri, yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, martabat, serta perilaku hakim. Dan anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Adapun tugas dan wewenang dari Komisi Yudisial, yang pertama mengawasi perilaku hakim, yang kedua mengusulkan hakim agung, dan yang ketiga menjaga kehormatan hakim. Nah, baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.